Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Berlian Rais, selaku pimpinan Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumbawa. Oh, Komisi 2 benar, maaf. Bagus, cerdas. Kemudian Bapak-bapak pejabat PR yang kami hormati, Bapak pejabat Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1, Bapak pejabat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air yang kami hormati, Kepala Dinas Pertanian tidak hadir. Ya, mungkin itu yang saya ketahui. Dan bapak-bapak anggota DPR di Kabupaten Sumbawa yang kami hormati, serta bapak-bapak petani yang kami hormati, yang masih bersemangat dan masih setia untuk berjuang menyelamatkan pangan kita menuju kedaulatan pangan di momentum 76 tahun Indonesia Merdeka. Bapak-bapak Satpol PP, Bapak Kepolisian yang masih setia mengamankan kita hari ini. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, untuk menyingkat waktu, saya ingin memberikan pengantar mengenai persoalan kita hari ini tentang krisis air, di mana krisis air ini disebabkan oleh tata kelola irigasi kita yang tidak pro petani, pro rakyat, atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang irigasi, dan lebih di atasnya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana kalau kita ketahui semua semangat dari aturan bernegara yang saya ucapkan tadi, maka kita sejatinya, kalau kita sebagai pemimpin atau rakyat yang bijaksana, maka itu harus kita tegakkan demi keadilan, demi kedaulatan pangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk untuk membacakan pernyataan sikap petani daerah irigasi Tiu Kulit. Krisis air di musim kemarau membuat kami sebagai petani semakin resah. Kondisi irigasi kami sangat memprihatinkan. Selama bertahun-tahun sampai saat ini, saluran irigasi baik primer, sekunder, dan tersier di daerah irigasi Tiu Kulit saat ini mengalami kerusakan yang parah dan pendangkalan atau sedimentasi yang diakibatkan oleh lumpur yang dibawa oleh air bah atau air yang mengalir dari hulu, bebatuan, kerikil, dan pasir di dasar saluran. Daya tampung bendungan Tiu Kulit semakin berkurang sehingga tidak mampu lagi menyuplai air terhadap 1.800 hektar sawah yang dihubungkan dengan saluran irigasi mulai dari hulu sampai hilir. Petugas juru pintu air tidak bekerja mengatur kelancaran distribusi air ke sawah petani. Akibatnya, petani mengalami krisis air, terutama musim tanam kedua, musim kemarau saat ini. Panen tidak normal karena tanaman kekurangan air. Untuk itu, kami mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata. Saya ulangi lagi, pemerintah harus mengambil langkah nyata menyelamatkan petani dari krisis air. Dan poin pertanyaan atau poin yang ingin kami sampaikan ke pemerintah adalah: 1. Meningkatkan tata kelola distribusi air di daerah irigasi Tiu Kulit. 2. Membenahi atau
atau revitalisasi bendungan Tiup Kulit. 3. Menambah atau remaksimalisasi bendungan di hulu sungai, yaitu area Tiup Selak yang daya tampungnya lebih luas dari bendungan Tiup Kulit, dan itu bisa menjadi cadangan air di musim kemarau. Ketika air Tiup Kulit itu menipis, maka di hulunya bisa dibuka, dan biayanya itu tidak terlalu banyak, tidak lebih dari 5 miliar. Kemudian yang keempat, merealisasikan program jangka panjang reboisasi atau penghijauan di hulu bendungan Tiup Kulit. 5. Mengaktifkan peran kedisiplinan tanggung jawab juru pintu di setiap pintu saluran irigasi. 6. Membenahi pintu air yang rusak. 7. Membenahi saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier secara menyeluruh dengan cara menguras, memperbaiki sedimentasi di dasar saluran, serta memperbaiki dinding dan tanggul di permukaan saluran agar kapasitas saluran irigasi sesuai standar kelayakan operasional. 8. Menempatkan petugas tetap untuk mengontrol dan menangani kendala dan permasalahan saluran. Permasalahan saluran tidak lancar mengalirkan air yang disebabkan oleh sampah maupun benda yang masuk ke saluran irigasi saat musim tanam berlangsung. 9. Mengadakan program sosialisasi berupa diklat maupun bimtek tentang tata kelola irigasi terhadap petani agar petani melek regulasi dan sistem birokrasi di bidang pengairan. Demikian amanat keprihatinan dari kami sebagai petani dan rakyat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan dari krisis air dan mencapai kedaulatan pangan di usia 76 tahun Indonesia merdeka. Maka kami mendesak pemerintah Indonesia untuk dapat mewujudkan hak-hak rakyat sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mohon maaf atas kekurangan kami dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Maronge 31 Agustus 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih. Ini ketuanya Bebas ya. Ya, terima kasih atas penyampaian aspirasi maupun keluhan-keluhan yang terjadi khususnya di wilayah Tiup Kulit, Desa Simu, ada Simu. Teman-teman ini kalau kita mendengarkan orasi tidak setahu saya cukup mengangkat, dan itulah jiwa perjuangan menyuarakan kebenaran itu harus tenang, jelas, sudah betul berdasarkan fakta dan data. Memang keluhan-keluhan itu dirasakan langsung oleh petani. Jadi petani hadir ya? Ya. Masih ada yang ingin disampaikan oleh program petani atau cukup diwakili oleh tidak berdaulat tadi? Cukup, ada tambahan? Masih saya beri kesempatan pada perwakilan masyarakat ini yang bersama Profes. Kalau tidak ada, kita akan menyampaikan kepada dinas terkait dan pilih. Ada yang ingin disampaikan? Ya, silakan. Tapi tidak pulang saya yang disampaikan oleh dari Bapak. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kurang lancar seperti bahasa Indonesia ya Pak. Melalui kita mendekan juga persis. Saya seperti bahasa ini Pak. Maaf lebih kurang saya jawabin ini. Mohon maaf Pak. Saya sebagai Ketua GP Tiup Kulit. Dengan nama saya Mustaqim. Yang saya sampaikan bahwa umur padi mungkin kurang lebih nomor 2 sampai tanggal